Assalamualaikum teman-teman, adik-adik. Selamat berjumpa kembali di Belajarah Channel. Channel yang selalu berbagi seputar tutorial dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa teman-teman, adik-adik untuk klik like dan subscribe Belajarah Channel di YouTube. Dan juga klik follow and like Belajarah Channel di Facebook, agar supaya channel ini lebih maju, lebih keren, dan lebih berkembang ya teman-teman, adik-adik, sehingga bisa menghasilkan konten video yang positif ya teman-teman, adik-adik. Baik teman-teman, kita simak video pengetahuan pembelajaran berikut ini. Baik adik-adik, yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu pembelajaran 3, tema 1, subtema 1 ya adik-adik. Nah, tahukah kalian apa yang akan kita pelajari pada saat ini? Yang akan kita pelajari pada saat ini, yang pertama yaitu permainan tradisional. Nah, tahukah kalian apa itu permainan tradisional? Sudahkah kalian memainkannya, adik-adik? Nah, permainan tradisional itu sendiri adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dulu ya, adik-adik, dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian, permainan tradisional itu bisa memberikan efek positif ya bagi yang memainkannya. Jadi permainan tradisional ini berdampak positif ya bagi kita yang memainkannya. Kemudian berikut ini saya contohkan ya beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia ya adik-adik. Nah, yang pertama yaitu gobak sodor. Kemudian yang kedua adalah petak umpet. Yang ketiga benteng-bentengan. Nah, kita coba klik gobak sodor ya adik-adik. Nah, gobak sodor adalah permainan tradisional yang terdiri dari dua grup atau dua kelompok ya adik-adik. Dan cara bermainnya adalah menghadang lawan agar tidak melewati garis secara bolak-balik. Seperti apakah gambaran permainannya? Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik gambaran permainannya. Kemudian yang kedua itu adalah petak umpet. Nah, petak umpet ini adalah permainan tradisional yang cara bermainnya cari dan sembunyi. Nah, permainan ini setidaknya dimainkan oleh dua orang ya adik-adik. Kalau satu orang bagaimana ya, tidak bisa ya, minimal harus dimainkan oleh dua orang. Itu adalah permainan petak umpet. Kira-kira gambarannya seperti ini ya adik-adik. Kemudian yang ketiga itu adalah benteng-bentengan. Nah, benteng-bentengan ini adalah permainan tradisional yang terdiri dari dua kelompok, yaitu penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok ini terdiri dari 4 sampai 8 orang dan memiliki markas masing-masing. Seperti apakah gambarannya? Gambarannya itu seperti ini ya adik-adik. Nah, ini adalah permainan benteng-bentengan. Sebenarnya permainan tradisional ini banyak sekali ya. Permainan tradisional yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Namun di sini saya contohkan hanya 3 saja ya adik-adik. Nah, ayo kita lestarikan permainan tradisional ini ya, walaupun sekarang sudah banyak permainan-permainan yang canggih ya, main gadget, main game ya. Nah, setidaknya kita melestarikan permainan tradisional ini, karena permainan tradisional ini manfaatnya banyak sekali untuk kita ya. Selain kita berolahraga fisik, kita juga bisa
menyenangkan ya, kita juga bisa senang memainkannya. Nah, seperti itu ya teman-teman, adik-adik. Nah, berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah dasar negara kita ya, teman-teman, adik-adik. Nah, simbol dari Pancasila ini adalah burung Garuda ya. Nah, ini kan ada lagunya, teman-teman, adik-adik. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mohon maaf ya apabila suara kakak di sini tidak bagus ya. Baik teman-teman, adik-adik, kita bahas Pancasila. Pancasila ini terdiri dari 5 sila ya teman-teman, adik-adik. Nah, sila yang pertama itu apa teman-teman, adik-adik? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bangsa Indonesia ini terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itulah agama-agama yang ada di Indonesia. Hebat bukan? Walaupun Indonesia ini terdiri dari 6 agama, namun semuanya hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dan penuh toleransi adik-adik. Nah, itulah hebatnya Indonesia, hebatnya bangsa Indonesia, hebatnya negara kita. Kemudian sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya teman-teman, adik-adik? Bangsa Indonesia ini menjunjung harkat dan martabat tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya. Walaupun bangsa Indonesia ini terdiri dari suku yang berbeda, terdiri dari budaya yang berbeda, terdiri dari agama yang berbeda, namun semuanya ini dalam satu kesatuan teman-teman, adik-adik, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya diperlakukan sama ya teman-teman, adik-adik. Nah, itu makna dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini Persatuan Indonesia. Nah, walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak agama, terdiri dari banyak budaya, namun tetap dalam satu kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh berbeda ya. Kita punya teman yang agamanya berbeda, sukunya berbeda, budayanya berbeda, namun teman kita adalah saudara kita, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Boleh berbeda ya, namun tetap satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. NKRI harga mati. Nah, seperti itu ya teman-teman, adik-adik. Kemudian sila berikutnya adalah sila keempat ya.
Sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa maknanya teman-teman adik-adik? Yaitu kita mengutamakan musyawarah, berkumpul dan berdiskusi dalam penyelesaian masalah. Artinya apabila kita ada masalah, itu kita bermusyawarah teman-teman adik-adik. Kemudian setiap warga memiliki kedudukan yang sama dan setiap warga negara hendaknya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, lebih utama mana kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat? Kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, itulah makna dari sila keempat ya, teman-teman adik-adik. Kemudian di sini makna sila kelima ya. Sila kelima. Apa sila kelima ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maknanya? Kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Itu makna dari sila kelima yang merupakan tujuan dari 4 sila. Tujuan dari sila pertama dan sampai sila keempat. Nah, itulah makna dari sila kelima. Nah, itu ya pembahasan tentang Pancasila. Nah, kita harus hafal teman-teman adik-adik Pancasila. Saya contohkan ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kita harus hafal teman-teman adik-adik, karena kita bangsa Indonesia. Nah, apa jadinya kalau kita tidak hafal Pancasila ya? Nah, kita harus hafal teman-teman adik-adik. Baik teman-teman, adik-adik, mungkin itu dulu ya video pengetahuan pembelajaran yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman, adik-adik untuk klik like dan subscribe Belajarah Channel di YouTube. Dan juga follow and like Belajarah Channel di Facebook. Terima kasih teman-teman, adik-adik. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.